Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja bagaimana cara merangkai kata ketika berbicara di depan umum, khususnya ketika kultum Ramadan atau ceramah Ramadan. Langsung saja. Misalnya teman-teman diminta untuk menyampaikan kultum dengan tema 5 perkara yang merusak pahala puasa, dan teman-teman diberikan waktu oleh panitia selama 10 menit. Jadi tema teman-teman 5 perkara yang merusak pahala puasa, durasinya 10 menit. Bagaimana cara merangkai katanya, bagaimana cara merangkai materinya, bagaimana kemudian menyusun penyampaiannya, insya Allah seperti ini. Jadi yang pertama, teman-teman harus membagi 10 menit ini menjadi beberapa bagian. Baik, 1 menit pertama teman-teman gunakan untuk pembukaan. Oke, 1 menit pertama teman-teman gunakan untuk pembukaan. Dan pembukaan ini teman-teman bisa dengan menghafal ya. Bisa dengan menghafal. Jadi kalau teman-teman pemula masih sulit untuk merangkai kata secara otodidak langsung di atas panggung, teman-teman hafalkan saja. Toh cuman dalam waktu 1 menit. Cari pembukaan ceramah atau kultum yang singkat, yang padat, yang tidak bertele-tele. Karena durasinya cuman 10 menit. Misalnya yang mudah untuk tema Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah sedikit kami akan berbagi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Itu kalau muqaddimahnya menggunakan bahasa Arab. Teman-teman juga bisa menggunakan yang bahasa Indonesia atau campuran antara Arab dan Indonesia. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama, Bapak, Ibu, marilah kita bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bisa bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu contohnya. Dan kata-kata saya tadi ini teman-teman, kalau teman-teman merangkai katanya pas di atas panggung, tentu kesulitan. Maka kata-kata ini teman-teman hafalkan saja. Teman-teman hafalkan. Saya sudah banyak memberikan contoh-contoh kultum, pembukaan kultum di video saya, di YouTube saya. Silahkan teman-teman cari, download, atau langsung baca deskripsi video. Di situ banyak saya tampilkan atau saya lampirkan teksnya secara lengkap, mulai dari pembukaan sampai penutup. Silahkan teman-teman lihat. Baik, jadi untuk di pembukaan ini teman-teman bisa hafalkan saja. Nggak perlu kesulitan merangkai kata. Oke, dihafalkan saja. Satu jenis pembukaan, satu teks pembukaan bisa teman-teman gunakan untuk berbagai jenis kultum, untuk berbagai penampilan. Maka cari pembukaan yang benar-benar mantap menurut teman-teman, agar kemudian bisa menjadi modal teman-teman di penampilan-penampilan yang lain. Oke? Lalu di menit kedua, teman-teman menyampaikan pentingnya materi. Oke, menyampaikan pentingnya materi. Karena berkaitan dengan 5 perkara yang merusak pahala puasa, maka teman-teman sampaikan kurang lebih seperti ini. Bapak, Ibu yang berbahagia, ada perkara yang membatalkan ibadah puasa, ada perkara yang merusak pahala puasa, Pak. Kalau perkara yang membatalkan puasa, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham semuanya. Tetapi terkait pahala yang merusak pahala puasa, ini yang terkadang kita lengah, Pak. Karena puasa kita tidak batal,
tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Apa 5 perkara ini? Nah, atau langsung, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, berapa banyak kaum muslimin yang berpuasa kurang lebih 13 jam, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia melakukan 5 perkara yang merusak pahalanya. Karena dia melakukan salah satu dari 5 perkara yang merusak pahala puasa. Apa itu 5 perkaranya? Jadi sedikit prolog untuk menyampaikan betapa pentingnya materi yang akan teman-teman sampaikan. Ini teman-teman bisa gunakan sebuah fakta, berita, opini, pendapat ulama, kata-kata mutiara, agar kemudian pembukaan pidato semakin menarik. Oke? Bagaimana kemudian cara merangkai kata di menit kedua ini? Teman-teman perhatikan saja pendakwah lain. Jadi ATM ya. ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, kunci dalam berbicara adalah mendengarkan. Semakin banyak kita mendengarkan penceramah lain, semakin mudah kita mengutarakan isi ceramah kita. Oke? Semakin banyak kita mendengarkan materi-materi penceramah lain, semakin mudah kita menyampaikan materi kita. Jadi, amati, tiru, dan modifikasi materi-materi atau di bagian menit kedua ini, bagaimana orang-orang atau penceramah menyampaikan materinya di awal-awal agar kemudian pendengar atau audiens tertarik dengan materi yang akan mereka sampaikan. Untuk di sini pun kalau teman-teman pemula sulit sekali masih merangkai kata, hafalkan saja tidak masalah, hafalkan. Tapi hafalkan poinnya. Jangan hafalkan huruf per huruf, kata per kata, jangan. Rawan lupa. Oke, rawan lupa. Jadi cukup sampaikan, hafalkan poinnya saja. Misalnya tadi kalau saya katakan ada perkara yang merusak pahala puasa, ada perkara yang membatalkan puasa. Kalau perkara yang membatalkan puasa, para hadirin sudah paham semua. Tapi kalau perkara yang membatalkan pahala puasa, terkadang kita lengah, terkadang kita tidak sadar dalam melakukannya dan segala macam. Baik. Jadi di bagian pertama, pembukaan. Di bagian menit kedua, pentingnya materi. Menit ketiga, teman-teman masuk kepada penyampaian dalil. Misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, 5 perkara yang merusak pahala ini disampaikan oleh Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khamsun yuftirnas shaim, al-kadhibu wal ghibatu wal yaminul kadhibah. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nazaru bisyahwah. Yang artinya ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu, berbohong. Wal ghibatu, ghibah. Yang ketiga, an-namimatu, adu domba. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nazaru bisyahwah, melihat dengan tatapan syahwat. Begitu teman-teman. Jadi untuk di menit ketiga ini penyampaian dalil. Dan penyampaian dalil mau tidak mau harus menghafalkan dalil. Oke? Menghafalkan dalil. Nggak bisa dalil itu dikarang-karang. Nah ini dalilnya nih. Ini dalilnya. Teman-teman hafalkan. Cara menghafalkan dalil, coba teman-teman baca selama 20 kali. Baca 20 kali. Di yang ke-21, teman-teman tutup. Coba teman-teman awang-awang. Insya Allah cepat hafal. Oke? Dan memang harus dibaca dulu, biar jangan sampai ada yang salah hurufnya, harokatnya, kalimatnya. Jangan sampai ada yang salah. Kalau teman-teman salah, ditertawakan orang. Oke? Jadi jangan sampai salah membaca dalil. Baca dulu yang betul. Khamsun yuftirnas shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nazaru bisyahwah. Sudah benar harokatnya, sudah benar makhrajnya, baru hafalkan. Jangan sampai salah. Bahaya. Oke? Oke. Jadi di menit ketiga penyampaian dalil. Kuncinya hafalan, nggak ada cara lain. Kalau nggak hafal ya nggak bisa. Oke, setelah kemudian penyampaian dalil, teman-teman masuk kepada rincian materi. Untungnya di sini kita ada 5 poin.
Jadi agak mudah kita menyusun materinya. Kazib, ghibah, an-namimah, wal yaminul kadibah, wan nazaru bisyahwah. Jadi dari tiap-tiap poin ini 1 menit saja. Jangan terlalu banyak agar kemudian poin yang lain ini bisa dibahas. Oke? Jadi kazibah, ghibah, an-namimah, al-yamin al-kadibah, an-nazaru bisyahwah masing-masing 1 menit. Jadinya sudah 5 menit. Nah, semakin banyak teman-teman membaca artikel, membaca buku, membaca kitab dari tiap poin ini, semakin mudah teman-teman menyampaikan kepada audiens. Misalnya tentang berbohong. Teman-teman sebutkan apa itu pengertian berbohong, bagaimana cara berbohong, bagaimana orang-orang zaman sekarang berbohong. Semakin banyak teman-teman membaca artikel terkait berbohong, semakin mudah teman-teman menyampaikannya. Misalnya, para hadirin yang berbahagia, bagian pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kadzibah, berbohong. Zaman sekarang, Pak, Bu, kalau mau berbohong gampangnya minta ampun. Tinggal ambil HP, isi kuota, berselancar di dunia maya. Dengan jari jemari kita sudah bisa menyebarkan berita hoaks. Jadi menggunakan sedikit retorika atau permainan kata. Ditambah lagi nanti dengan pengertian-pengertian kazibah. Ini sudah sangat cukup lah kalau cuma 1 menit. Gampang sekali itu insya Allah. Jadi kalau teman-teman berpikir kazibah 1 menit, ghibah 1 menit, an-namimah 1 menit, al-yamin al-kazibah 1 menit, an-nazar bisyahwah 1 menit. Gampang. Sangat gampang per menit kan? Jadi jangan mikir aku ceramah 10 menit ngomong apa aja. Jangan berpikir kayak gitu. Tapi pikirin, bagi dulu per materi, per bagian, baru pikirkan per bagiannya mau ngomong apa. Oh, cuman 1 menit gampang, cuman 2 menit gampang gitu. Oke? Jadi untuk rincian materi teman-teman bagi kazib, ghibah, an-namimah, al-yamin al-kadibah, an-nazar bisyahwah masing-masing 1 menit. Misalnya kalau teman apa sih mau disampaikan? Sampaikan aja pengertian kazibah itu apa. Terus contohnya macam mana? Efek negatifnya apa? Terus realita zaman sekarang seperti apa? Ada cerita mungkin teman-teman, nanti kalau ada cerita banyak sekali caranya, gampang. Terus masuk kepada 2 menit terakhir. Kesimpulan doa penutup. Kesimpulannya, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita tidak tahu Pak, apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka pada Ramadan tahun ini, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita hindari 5 perkara yang merusak pahala puasa tadi. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini termasuk dari kategori orang yang menyesal. Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang merugi. Segala macam. Maka teman-teman bisa mengambilkan kesimpulan. Terus doa. Doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang puasanya benar-benar sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami pada bulan Ramadan ini, ya Allah. Serah, banyak. Terus penutup. Penutup ini ucapan terima kasih plus permohonan maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Ibu-ibu. Jadi saya pikir inilah ya cara merangkai kata ketika berbicara di depan umum. Saya ngomongnya agak cepat karena biar durasinya cepat, tidak terlalu lama. Yang jelas teman-teman, bagi materi teman-teman, di beberapa bagian ada yang bisa menggunakan hafalan, ada yang harus menggunakan pemahaman. Tapi intinya coba lihat teman-teman perhatikan, 10 menit terlihat mudah karena dibagi menjadi beberapa bagian. Pak Ustadz, Pak, Bu, saya kok nggak bisa-bisa? Masih canggung, masih gugup, masih gemeter, masih keringat dingin. Perbanyak latihan dan perbanyak tampil. Ya, bisa karena terbiasa. Tidak ada orang kemudian tampil langsung hebat, tampil langsung cas-cus, nggak ada. Semuanya butuh latihan, semuanya butuh jam terbang. Semakin banyak jam terbang, insya Allah semakin lihai, semakin lancar.
Jadi kalau ada kesempatan diminta untuk kultum, kultum aja, tampil aja, salah urusan kendian. Oke? Jadi kalau memang teman-teman berniat ingin bisa public speaking, perbanyak jam terbang. Gunakan kesempatan sekecil apapun itu. Diminta untuk bertanya, bertanya. Diminta untuk mimpin diskusi, diskusi. Diminta untuk mimpin rapat, tampil. Diminta untuk sambutan, tampil. MC, tampil. Ceramah, tampil. Agar kemudian mental teman-teman tertata. Oke? Mental teman-teman terbentuk. Kalau teman-teman cuma sekadar teori, cuma sekadar materi, susah. Harus praktek, harus tampil. Nanti setelah teman-teman tampil, teman-teman akan tahu, oh begini cara memikat audiens. Oh begini agar audiens tertarik dengan kita. Oh begini biar audiens tidak ngantuk. Setelah teman-teman tampil nanti, teman-teman akan tahu. Oke, teman-teman akan tahu. Atau teman-teman buat saja channel YouTube. Di channel itu teman-teman ceramah. Atau ngomong apa aja terserah. Yang penting teman-teman punya media, punya wadah untuk melatih berbicara, untuk ngelatih ngomong. Oke, jadi perbanyak latihan, perbanyak tampil. Ini cuma sekadar teori, cuma sekadar teknik. Teknik ini percuma, omong kosong kalau tidak ada praktek. Oke, kalau tidak ada praktek, bullshit dah kalau teman-teman ikut pelatihan public speaking segala macam, tapi nggak praktek, percuma. Ustadz Abdul Somad itu mengaku dia tidak pernah belajar public speaking. Tapi coba tengok, coba lihat bagaimana public speaking beliau, memukau. Gak ada orang ngantuk dengar ceramah beliau, padahal beliau tidak pernah ikut pelatihan public speaking. Kok bisa? Ya karena sebelum beliau terkenal sekarang, beliau sudah melewati berbagai jenis penampilan sebelumnya. Di pengajian ibu-ibu, di surau, di masjid segala macam. Ketika sudah tertata, baru kemudian beliau boom. Karena sebelumnya sudah tampil-tampil. Nggak ada boro-boro balik dari Kairo langsung tampil di panggung besar. Nggak gitu beliau. Beliau dari pengajian-pengajian kecil dulu. Setelah lama-lama baru kemudian terkenal. Begitu juga teman-teman yang mau sekarang latihan kultum, latihan ceramah. Nggak ada bisa langsung di panggung besar dihadiri ribuan orang. Mungkin di keluarga dulu, di musola kecil dulu, di masjid dulu. Sudah tertata, sudah terbentuk, sudah terlatih. Baru kemudian orang memperhatikan, oh ini bagus ini, oh ini bagus ini. Baru kemudian teman-teman diundang oleh banyak orang. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.